Oke, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita mau berbagi tentang cara bagaimana melaping laras yang paling aman menurut versi kita, dan juga membuat alat untuk laping larasnya ya. Jadi sebelumnya kita persiapkan dulu ya alat yang dibutuhkan untuk membuat alat laping larasnya. Yang pertama kita siapkan dulu joran pancing. Ini yang murah, harga 5 ribuan dan bahannya dari fiber ya. Kemudian joran pancing ini kita haluskan atau kita kecilkan ukurannya agar bisa masuk ke dalam laras. Kita bongkar dulu senapannya, kita copot laras dari senapan ya, agar lebih mempermudah kita dalam melakukan laping laras. Sebenarnya bisa aja laras itu tidak dicopot, akan tetapi hasilnya pasti kurang maksimal karena kita tidak leluasa untuk melakukan laping larasnya ya. Oke, kita bongkar dulu larasnya. Untuk membuka atau mencopot laras caranya cukup mudah. Teman-teman cukup kendorkan baut pengunci laras yang ada di atas atau di samping senapan masing-masing ya. Biasanya baut yang di belakang itu ukurannya lebih besar karena berfungsi untuk menahan laras dan juga satu garis lurus dengan lubang transfer angin ya. Oh ya, untuk info aja, ini berhubung kunci L yang kita punya sudah rusak, jadi kali ini kita pakai sendok garpu ya, karena sendok garpu ini cukup kuat, berbahan stainless. Kita potong bagian ujung dan juga bengkokkan bagian yang tidak kita butuhkan. Ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang mungkin kendala atau tidak punya kunci L dengan ukuran tersebut ya. Oh iya, saat menarik laras, teman-teman jangan dipaksa ya. Teman-teman cukup tarik secara perlahan sambil diputar ke kanan atau kiri perlahan aja, agar sealnya nanti tidak rusak. Ini laras saya kemarin beberapa kali kehujanan dan sangat kotor, sekalian kita bersihkannya nanti. Nah, ini larasnya sudah berhasil kita copot. Nah, selanjutnya kita amankan dulu senapannya ya. Nah, ini dia larasnya. Kita pakai laras Polymax alur 6 panjang 60 dengan kode 14 ya. Oke, next. Nah, ini dia teman-teman penampakan dari laras Polymax, alur laras Polymax dengan alur 6 ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kiri itu ada sedikit cacat di bagian loading ya. Itu seperti alur yang terputus, jadi mengakibatkan akurasinya itu nggak konsisten. Itu ada sekitar dua lah yang kita lihat di bagian loading, itu ada dua alur yang cacat. Nah, kita mau coba haluskan bagian yang cacat tersebut ya. Alurnya sebenarnya sangat halus, cuma di bagian loading itu ada cacat seperti itu, jadi mengakibatkan masih sering ada lompatan pada mimis ya ketika ditembakkan. Jadi kita mau perbaiki dan nanti kita lihat hasilnya.
Selanjutnya teman-teman persiapkan steel wool. Pada kesempatan kali ini kita mau piping laras dengan menggunakan steel wool ya. Teman-teman cukup lilitkan steel wool, jangan terlalu banyak, kira-kira ya agar masuk ke dalam laras itu tidak seret dan juga tidak longgar. Teman-teman lilitkan steel woolnya ke joran pancingnya ya. Nah, kalau sudah terlilit, teman-teman cukup putar terus agar steel woolnya merekat dengan kencang ya. Untuk menambah kekuatannya kita bisa pakai selotip atau double tip. Kita rekatkan di ujung dan juga di pangkal steel wool. Diharapkan agar nanti ketika steel wool dimasukkan ke dalam laras itu tidak copot di dalam ya. Nah, jika teman-teman menggunakan double tip, karena double tip itu depan belakang itu ada lemnya ya, teman-teman harus melumaskan minyak ke double tip tersebut agar lemnya tidak tertinggal di dalam laras ya. Nanti malah jadi seret dan akurasinya enggak menentu. Teman-teman bisa lakukan seperti ini. Jadi didorong mengikuti alur laras. Jadi pasti teman-teman merasakan joran pancing itu berputar mengikuti alur larasnya ya. Perlahan saja lakukan berkali-kali sampai benar-benar dirasa alurnya itu halus. Nah, teman-teman bisa fokuskan proses lappingnya di bagian alur yang dirasa masih ada ganjalan atau guratan-guratan yang bikin seret ya. Setelah kita selesai proses lapping, kita sodok mimis dan ini hasil dari sodokan mimis di laras kita ya. Hasilnya itu sangat tipis sekali, hampir tidak terlihat guratan dari alurnya ya, sangat tipis. Sebelum kita pasang larasnya, kita pasang lagi silnya. Ini biasanya sering kelupaan sih bagi pemula-pemula seperti saya sendiri sering kelupaan silnya itu nggak dipasang karena memang di dalam dan nggak terlihat ya. Nah, setelah sil terpasang, kita kasih pelumas pada laras agar saat dimasukkan ke dalam chamber sil larasnya tidak tergores dan juga melancarkan proses pemasangan laras ya. Oh iya, saat memasang laras juga baiknya teman-teman tidak memaksa, cukup dorong secara perlahan sambil diputar-putar agar sil tidak rusak dan juga meminimalisir kerusakan atau goresan yang terjadi pada chamber ya. Nah, ini sudah masuk, teman-teman bisa sesuaikan lagi pangkal laras yang nongol itu disesuaikan dengan senapan teman-teman. Jika terlalu mundur, teman-teman bisa tarik, ataupun jika kurang maju, teman-teman bisa dorong. Nah, ini udah pas. Nah, jika sudah selesai, kita rakit kembali. Kita coba tembakan apakah dirasa tembakannya itu ada ganjalan atau tidak. Jika dirasa mengganjal, mungkin lubang transfernya tidak satu garis lurus dengan lubang transfer yang ada di chamber. Teman-teman bisa sesuaikan lagi ya. Nah, kalau udah,
kita rakit lagi, kita pasang serompong dan juga peredam. Setelah itu kita pasang teleskop dan senapan kita udah siap diuji coba tes akurasinya ya. Jadi gitu aja teman-teman untuk cara lapping laras paling efektif dan juga aman versi kita ya. Karena ada beberapa atau ada banyak lah cara yang bisa teman-teman gunakan untuk melapping laras, dari mulai menggunakan steel wool, amplas maupun menarik benang yang dikasih potongan-potongan amplas. Ada banyak cara dan teman-teman bisa coba semua, mana yang terbaik menurut teman-teman itu tergantung teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, jadi itu dulu ya sedikit tips dari kami. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jika dirasa bermanfaat, teman-teman bisa share video ini agar yang lain bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.